saya Olivia Airmaina, saya adalah mantan karyawan PT Sritek yang di PHK pada tahun 2025 bulan Februari. Di sini saya ingin membahas mengenai pesangon. Sampai hari ini saya dan banyak teman-teman lain masih menunggu kejelasan dari pesangon tersebut. Kami diberitahu bahwa semua hak kami akan diurus oleh kurator dan sudah dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kami belum menerima kepastian kapan dana itu akan cair. Rasanya tidak adil. Kami diberhentikan tanpa kepastian ekonomi, padahal sebagian besar dari kami adalah tulang punggung keluarga. Saya pribadi berharap pemerintah dan kurator bisa segera mempercepat proses ini. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami segera dibayarkan. Kami sudah kehilangan pekerjaan, jangan sampai kami juga kehilangan harapan. Nama PT Sritek kembali mencuat. PT Sritek kembali didera gonjang-ganjing. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek menyatakan pilot hingga akhirnya harus tutup permanen mulai 1 Maret 2025. Kejaksaan Agung menangkap ex-bos Sritek yang menjabat sebagai komisaris utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ketika tanya tak kunjung reda dan kabar terus melanda, PT Sritek hadir memberi suara, menjawab lewat fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pada tanggal 16 Juni 2025, kami akan melakukan konferensi pers dari PT Sritek dengan isu korupsi oleh Komisaris Utama PT Sritek. Kepada Direktur PT Sritek, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman media. Perkenalkan, saya Tiara Nur Hafida selaku Direktur dari PT Sritek. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada pagi ini. Perihal isu yang sedang beredar di masyarakat, bahwa ada beberapa tersangka yang terlibat dalam kejadian korupsi di perusahaan kami. Kami pun telah melakukan investigasi dengan pihak kepolisian bahwa memang beberapa tersangka tersebut terbukti bersalah terkait pinjaman uang di beberapa bank yang mengatasnamakan PT Sritek. Namun, masalah korupsi tersebut tidak bersangkut dengan berita yang sebelumnya beredar, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang kami lakukan pada akhir Februari. Alasan utama kami melakukan PHK massal tersebut yaitu kondisi keuangan perusahaan kami yang dimana memiliki kerugian sejumlah 25,73 US dollar atau setara dengan 401,94 miliar. Kerugian komprehensif ini akibat penurunan penjualan dan tingginya beban pokok produksi. Dan ada beberapa masalah yang dimulai dari tahun 2021, kami terlilit hutang. Lalu kami gagal melunasi hutang dengan sindikasi sebesar 5,79 triliun. Yang dimana akhirnya kami mengajukan penundaan penagihan hutang atau PKPU. Kemudian pada Mei 2021, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritek dalam status PKPU dengan total tagihan di 12,9 triliun. 7 bulan setelahnya, pada Januari 2022, kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh kami, yang kemudian disahkan dalam keputusan homologasi. Namun, setelah 2 tahun berlalu, kami gagal melunasi kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut. Sehingga permohonan pembatalan homologasi yang diajukan berujung pada putusan pilot perusahaan. Pemohonan pilot Sritek menyebut bahwa pemohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Itu berdasarkan putusan homologasi pada tanggal 25 Januari 2022. Pada tahun 2024, kami berusaha untuk menyelamatkan diri dari status pilot yang dinyatakan. Dan kami mengajukan kasasi dan berujung ditolak oleh Mahkamah Agung. Lalu kami mengajukan peninjauan kembali atau PK sebagai langkah hukum terakhir dan kembali ditolak. Hingga akhirnya lebih dari 10.000 karyawan di PHK massal sepanjang Januari hingga akhir Februari pada tahun 2025. Lalu setelah itu perusahaan kami tutup total per tanggal 1 Maret 2025.
Sebetulnya, berbagai upaya penyelamatan sudah kami lakukan, serta pemerintah juga udah ikut andil dalam status pilot Sritex yang ditetapkan pada tahun lalu. Yang pertama, dari Bapak Presiden yang membahas opsi dan skema. Instruksi Presiden mengarahkan 4 kementerian untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Selanjutnya ada koordinasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi PHK dalam jumlah besar, BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua pekerja yang terdaftar akan menerima hak mereka. Hak tersebut mencakup jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemenperin pun melakukan audiensi dengan Sritex, membahas skema penyelamatan yang diusulkan oleh Sritex kepada pemerintah, dan membuka pembicaraan dengan kurator. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator di bidang perekonomian, yaitu Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah berdiskusi dengan kurator karena saat ini Sritex memang berada di bawah naungan kurator setelah dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk urusan pesangon karyawan akan menjadi tanggung jawab kurator, dan pembayaran jaminan hari tua sudah ada koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami serahkan ke pihak PR PT Sritex. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk teman-teman media, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, lalu keputusan yang ditetapkan oleh KPK untuk beberapa tersangka tersebut bagaimana korupsi tersebut digunakan untuk membayar kesalahan? Baik, Kejaksaan Agung sudah menetapkan bahwa ada 3 tersangka, yaitu Direktur Utama PT Sritex periode 2014 sampai 2023 yang saat ini menjabat menjadi Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Tersangka yang kedua, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa. Dan tersangka yang ketiga yaitu Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB, Diki Syahbandinata. Korupsi yang dilakukan oleh tersangka itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Beliau menyalahgunakan fasilitas kredit perusahaan dan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Dan Kejagung mengatakan akan memproses siapapun yang dalam skandal korupsi tersebut. Untuk teman media yang lain, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin bertanya, lalu apakah bisa dijamin pesangon karyawan akan dilunasi dengan sesuai hak-hak mereka? Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Direktur, untuk urusan pesangon, karyawan akan menjadi tanggung jawab kurator. Dan pembayaran jaminan hari tua sudah ada koordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian konferensi pers dari PT Sritex, kami tutup.